Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai menyadari ini. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada pertengkaran, tidak ada momen dramatis. Aku hanya ingat suatu sore ayahku duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi ia tidak benar-benar menonton. Tangannya di pangkuan, matanya kosong, tapi bukan kosong yang marah, kosong yang lelah. Selama bertahun-tahun, aku mengira ayahku dingin. Ia jarang bercerita, jarang bertanya tentang perasaanku, jarang memeluk, dan hampir tidak pernah mengatakan, "Aku sayang kamu, Nak." Di kepalaku, aku membandingkannya dengan ayah-ayah yang lain, yang bisa bercanda, yang ekspresif, yang tampak hadir secara emosional. Aku menyimpan penilaian itu lama sekali, diam-diam, tanpa pernah benar-benar mengatakannya. Sampai suatu hari, aku pulang lebih larut dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ayahku tertidur di kursi ruang tamu, masih mengenakan pakaian kerja, dan sepatunya belum dilepas. Wajahnya tidak keras, tidak tegas. Wajah itu terlihat letih. Di momen itu, entah mengapa, ada sesuatu yang runtuh di dalam diriku. Bukan sedih, bukan marah, lebih seperti sadar. Aku baru paham ayahku bukan tidak peduli. Ia hanya kehabisan tenaga untuk mengekspresikan kepedulian itu. Ia bangun pagi-pagi sekali, pulang saat langit sudah gelap. Ia mengulang rutinitas yang sama bertahun-tahun, tanpa banyak keluhan. Diamnya bukan soal penolakan. Diamnya adalah bentuk bertahan. Aku baru tahu ayahku capek setelah aku cukup dewasa untuk berhenti menuntutnya menjadi sosok yang tidak pernah diajarkan kepadanya. Hari itu aku tidak membangunkannya. Aku hanya mematikan televisi, mengambilkan selimut, dan untuk pertama kalinya aku merasa dekat tanpa satu kata pun. Teman-teman, jika kamu sedang mendengarkan ini dan merasa cerita ini seperti milikmu, atau mungkin seperti kisah seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu, aku ingin mengajakmu melakukan satu hal sederhana, tapi bermakna. Tuliskan kisahmu tentang ayah, ibu, diri sendiri, atau pengalaman kecil yang diam-diam membentuk siapa kamu hari ini. Kamu bisa mengirimkannya untuk aku bacakan di sini, tanpa harus sempurna, tanpa harus rapih, tanpa harus berakhir bahagia. Karena menuliskan cerita, terutama cerita yang lama dipendam, membantu tubuh dan pikiran melepaskan beban yang sering tidak kita sadari. Menulis adalah cara sistem saraf kita berkata, "Aku aman untuk mengingat," tanpa harus mengulang rasa sakitnya. Dan ketika kisah itu dibacakan, seringkali kita tidak hanya didengar, tetapi kita juga merasa tidak sendirian. Jika kamu siap, kirimkan ceritamu. Aku akan membacakannya di sini, pelan-pelan, dengan hormat, sebagaimana kisah manusia seharusnya diperlakukan.